Timnas China tengah mengalami situasi sulit menjelang pertandingan penting melawan Timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, yang akan digelar pada tanggal 5 Juni tahun 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta. Dalam 2 bulan masa persiapan menuju laga tersebut, mereka harus kehilangan salah satu penyerang andalannya, Behram Abduelli, akibat kasus disiplin di kompetisi domestik. Behram Abduelli, pemain berusia 22 tahun yang memperkuat klub Shenzhen Peng City di Liga Super China, terlibat dalam insiden tak sportif saat menghadapi Yunnan Yukon pada tanggal 28 Maret tahun 2025. Ia mendapat kartu merah langsung pada menit ke-88 setelah memukul pemain lawan. Akibat tindakan tersebut, Asosiasi Sepak Bola China menjatuhkan sanksi tambahan berupa skorsing selama 3 pertandingan dan denda sebesar 30.000 yuan. Jika digabung dengan kartu merah langsung, total ia harus absen dalam 4 pertandingan liga. Absennya Behram menjadi pukulan tersendiri bagi timnas China. Ia adalah salah satu penyerang utama dalam skema permainan pelatih Branko Ivankovic. Sejak debutnya bersama timnas pada Juni tahun 2024, Behram telah tampil 8 kali dan mencetak 2 gol. Salah satu gol tersebut ia lesakkan ke gawang Indonesia dalam laga pertemuan pertama di Hangzhou pada Oktober tahun 2024, ketika ia menjadi starter dan berduet dengan Zhang Yuning. Ia mencetak gol pada menit ke-21 dalam pertandingan tersebut. Rencana awal Liga Super China adalah menyelenggarakan 10 pertandingan sebelum jeda internasional bulan Juni untuk membantu pemain timnas mendapatkan performa terbaik. Namun, dengan skorsing yang dijatuhkan, Behram akan melewatkan 4 dari pertandingan tersebut, yang tentu mengganggu ritme dan kebugaran kompetitifnya. Selain itu, Behram juga belum mencetak gol untuk klubnya sejak September tahun lalu, dan musim ini pun ia belum membuka rekening golnya. Ketajamannya sedang menurun, dan skorsing ini hanya memperburuk kondisinya. Kondisi ini memaksa pelatih Branko Ivankovic mencari alternatif di lini depan. Salah satu nama yang mulai mencuat adalah Wang Yudong, striker muda berusia 18 tahun yang telah mengamankan posisi starter di klubnya di Liga Super China dan sudah mencetak gol. Penampilannya sejauh ini menjanjikan, dan bisa menjadi peluang baginya untuk mendapat menit bermain lebih banyak di level timnas. Selain Wang Yudong, ada kemungkinan kembalinya striker senior Wu Lei, yang saat ini sedang dalam proses pemulihan cedera. Jika ia pulih tepat waktu dan kembali ke bentuk terbaiknya, Wu Lei bisa menjadi solusi jangka pendek untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Behram. Namun, ketergantungan terhadap pemain yang baru pulih tentu membawa risiko tersendiri. Situasi ini membuat timnas China harus berpikir ulang soal strategi menyerang mereka ketika menghadapi Indonesia. Ketidakhadiran Behram yang pernah mencetak gol ke gawang Garuda bisa menjadi keuntungan psikologis dan taktis bagi timnas Indonesia. Di sisi lain, China harus mengandalkan kombinasi pemain muda dan pemain yang baru pulih untuk mengisi kekosongan tersebut, yang bisa mengganggu stabilitas tim. Dengan waktu yang tersisa hanya 2 bulan, Branko Ivankovic memiliki pekerjaan rumah besar untuk membentuk lini serang yang solid tanpa kehadiran salah satu penyerangnya yang paling potensial.